Om Swastiastu. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya, Yogi, dan saya Gus Robin aja. Nah, kali ini kita akan membahas dan jalan-jalan sebentar ke sebuah gunung yang penuh akan misteri ya, dinamakan Gunung Kailas. Yang menurut kepercayaan agama Hindu, Gunung Kailas adalah tempat atau rumah tinggal untuk Dewa Siwa gitu ya, Gus Robin ya. Nah, sebelum itu seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Dan juga buat teman-teman yang sudah menunggu episode kita gitu, yang selalu setia menunggu gambar wajah kita berdua gitu ya. Nah, langsung saja Gus Robin ya. Kita akan menuju ke Gunung Kailas menggunakan Google Maps ya, Google Earth. Nah, ini adalah Google Street View-nya Gunung Kailas ya, tepat ada di tengah-tengah itu adalah Gunung Kailas. Saya tidak kurang tahu sih ini di bagian utaranya, apa di bagian selatannya, atau di bagian mananya gitu. Yang jelas, apa yang terlihat di tengah-tengah itu adalah dinamakan Gunung Kailas, merupakan gunung yang misterius bagi beberapa kepercayaan gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya akan membacakan sedikit informasi ya tentang Gunung Kailas. Pegunungan Himalaya dikenal sebagai salah satu tempat berkumpulnya puncak-puncak yang penuh pesona dan tantangan. Selain Everest, pegunungan Himalaya juga memiliki sederet puncak gunung lainnya. Bahkan ada pula puncak yang dianggap sakral dan tidak bisa didaki manusia. Nama puncak gunung tersebut adalah Kailas. Dirangkum dari berbagai sumber, Gunung Kailas bermakna berlian salju yang berharga. Walau tinggi Gunung Kailas tidak sampai mengalahkan Everest, namun puncak ini konon tidak bisa didaki manusia. Hal ini dikarenakan Gunung Kailas disebut-sebut sebagai puncak gunung paling suci di Asia, bahkan di dunia. Gunung Kailas dianggap sebagai gunung sakral bagi miliaran orang yang memeluk agama Hindu, Buddha, Jainisme, Bon, dan agama suku asli Tibet. Salah satu cerita menyebutkan bahwa ada puncak suci yang dinamakan Meru dan merupakan pusat semesta sekaligus tangga menuju surga. Seiring berjalannya waktu, Meru pun diasosiasikan dengan puncak gunung Kailas di Tibet. Kemudian ada pula kepercayaan agama Hindu yang menyebutkan bahwa Gunung Kailas dapat menghapus dosa seumur hidup serta memberikan perlindungan dari roh jahat. Penganut agama Hindu juga percaya jika puncak Kailas adalah tempat tinggal Dewa Siwa. Meski tidak bisa didaki, para penganut agama Buddha biasanya akan melakukan perjalanan mengelilingi Gunung Kailas. Serupa dengan agama Hindu, agama Buddha percaya jika berjalan mengelilingi Kailas akan menghapuskan dosa. Nah, itu dia sedikit penggambaran dan sedikit info tentang Gunung Kailas, betapa sakralnya Gunung Kailas ini gitu ya. Oke, langsung saja Gus Robin ini supaya nggak berlama-lama. Sepertinya udah ngantuk ya. Karena ini udah malam juga sih sebenarnya. Ini berhubungan dengan Dewa Siwa atau Batara Siwa ya. Silakan Gus Robin. Saya tanyakan dulu ya. Oh ya, silakan. Sedikit jawabannya ya. Sebenarnya beliau bukannya tinggal. Dewa Siwa itu beliau tidak tinggal di Kailas. Itu hanya persinggahan. Di mana beliau biasanya menyendiri di puncak Gunung Kailas yang ada saljunya itu, duduk dengan posisi meditasi atau tapa mudra. Tapa mudra itu seperti ini meditasinya. Ya, itu dia. Gini ya? Ya, itu mudra nama. Itu hanya untuk melakukan itu di Gunung Kailas. Menyendiri, pertapaan. Beliau bukan tempat tinggalnya. Tempat tinggal beliau tetaplah di Siwaloka. Siwaloka itu tidak ada di dunia ini, namun di luar dari dunia ini, di atas bumi ini. Sama seperti Suryaloka, tidak ada. Itu Brahma Loka, Wisnu Loka, seperti itu. Surya Loka itu tidak ada. Seperti dimensinya sendiri gitulah ya. Di alam semesta di atas bumi. Oke. Kalau Gus Robin lihat dari sini sosoknya apa saja yang Gus Robin lihat? Di bawah itu ada yang
berpakaian kuning, ada yang seperti Buddha, ada yang seperti Hindu. Di mananya? Di bawah-bawah. Di sini. Di puncaknya ya. Di puncaknya. Yang paling misterius ada apa? Di sana ada senjatanya Dewa Siwa yang tertancap. Trisula. Sering sekali Dewa Siwa itu menaruh senjatanya. Beliau sebenarnya punya 2 senjata. Ya, di bawah 1 dan di sana 1 yang sama seperti itu bentuknya. Kalau orang lihat itu di atas puncak itu ada senjatanya beliau. Dan di atas senjata itu ada lambang Batara Siwa. Di atas senjatanya. Ya. Oke. Lalu apa lagi? Beberapa aksara-aksara dewa itu ada di atas. Saya lihat. Dan di atas puncak itu. Di sini ya? Ya, di atas itu. Dan di atas puncak itu ada 2 naga. Naga? Naga, penjaga. Warnanya? Merah 1, hijau 1. Oh, oke. Nah, di 4 sudut ini, mungkin sudut ini, sudut kiri dan sudut kanan. Sudut kiri dan sudut kanan ada 2 raksasa. Di sini dan ya, sini ya? Bhakta Siwa, ya. Besar? Besar. Tingginya kira-kira mungkin? Wah, berapa ya? Ratusan meter lah. Oh, besar ya. Bentuknya sendiri gimana? Bertanduk. Tapi positif ya? Bhakta Siwa ya. Ya. Semua Bhakta Siwa meskipun beliau itu raksasa, dia sudah menjadi Bhakta ya, sudah disucikan. Disucikan ya. Oke. Banyak di sini ada sebenarnya. Di mananya? Di luar banyak di apa namanya, di samping-sampingnya, di atas ada burung besar berterbangan di sini. Burung-burung gaib gitu ya? Ya. Besar-besar gitu ya? Besar. Dan di atas sana ada orang yang berbaju kuning seperti orang India, ada yang berbaju kuning seperti agama Buddha, dan ada yang berbaju putih. Nah, yang baju putih itu seorang bagawan yang mungkin beliau tidak ingin disebutkan namanya. Beliau dari India. Terkadang di sana beliau datang seorang yang melegenda, bagawan yang pertama kalinya sebagai pemuja Siwa dulu, yang mungkin tahulah di Mahabharata. Bagawan tersebut yang pernah menghentikan senjatanya Dewa Krishna melawan Aswatthama. Nah, itulah. Tapi saya hanya kasih kode, jadi saya tidak boleh menyebutkannya. Tidak boleh menyebutkan. Jadi ya, bagi orang-orang yang tahu bolehlah sebutkan itu. Ya, rahasia umum lah jadinya kan. Lalu tadi kan disebutkan ada yang baju kuning gitu ya. Beliau-beliau ini siapa? Dari India ada. Boleh disebutkan? Sama juga tidak? Tidak ya. Resi dan bagawan. Oke, berarti lebih banyak sosok-sosok yang mahaguru gitu ya? Mahaguru ya, mahaguru. Acarya ada kadang-kadang di sana, banyak di bawah. Di atasnya itu mahaguru. Oke, berarti banyak sosok-sosok yang memang sifatnya lebih ke suci gitu ya, lebih mencari kesucian gitu ya. Banyak dahulu petapa-petapa yang memang diizinkan untuk datang ke sana oleh beliau. Beliaunya tidak setiap hari ada di Kailas untuk muncul di Kailas. Apakah ada pertanda kalau misalkan beliau ada di Kailas? Setiap tahunnya beliau pasti datang ke Kailas. Pertandanya adalah angin kencang, petir, seperti di udara. Cuaca itu seperti senyap, namun ada petirnya. Bagaimana ya menjelaskan? Aneh angin ya, angin.
Aneh mungkin ininya. Angin yang kencang katanya. Tapi senyap gitu ya. Lalu apakah ada, maksudnya ada hari tertentu gitu? Apakah memang enggak acak gitu atau gimana? Siwalatri. Oh, Saya jelaskan ya. Dikasih tahu boleh Siwalatri. beliau ada di sana. Ketika Siwalatri, beliau ada pokoknya kisahnya tentang beliau dan Betari atau Dewi Parwati ya. Beliau tidak makan, tidak minum. Sebenarnya di Kailas. Di Kailas ya? Pada waktu itu. Oke. Makanya ketika Siwalatri itu beliau selalu turun ke dunia. Entah itu ke Kailas, entah itu keliling di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Namun tidak lama. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Oke. Setelah 24 jam beliau keliling, biasanya beliau akan datang pada setelah jam 12 malam. Lewat sedikit jam 12, beliau pasti di Kailas. Di Kailas. Saat Siwalatri. Saat Siwalatri. Oke. Kenapa, pertanyaannya adalah kenapa Gunung Kailas yang dipilih beliau? Padahal kan beliau sebenarnya tidak suka keramaian. Oke. Beliau suka ketenangan karena daerah Kailas itu di sekitarnya itu tidak ada apa. Ya, sulit Dijangkau juga. medannya juga sulit ya. Kalau manusia yang sampai menjangkaunya berarti kan kotor. Takutnya kan ada yang datang bulan, datang ke sana. Ada yang mungkin buang sampah. Jadi tempat yang masih suci dan belum dijamah oleh manusia dan di sekelilingnya sepi adalah Kailas. Asri gitu ya, lestari gitu. Beliau tidak suka keramaian. Ya karena tadi kan dibilang saat beliau menyendiri gitu. Artinya kan memang butuhkan ketenangan. Dan itu Kailas dipilih dahulu karena ketenangan. Ya ada cerita. Nah, tempat yang bersejarah bagi beliau dulunya. Di saat itu melakukan penebusan dosa juga. Ya, oke. Di sini kan disebutkan dari beberapa tadi kan disebutkan dari kepercayaan mana itu, kalau ada tangga menuju surga gitu dan pusat dari alam semesta gitu. Sebenarnya Kailas bukanlah tangga menuju surga. Yang jelas antena menuju alam surga dan alam dewa mungkin ada, tapi secara gaib. Secara gaib ya. Tapi kalau menuju surga dimanapun sebenarnya surga itu beda dimensinya. Beda dimensi ya. Iya, beda dimensi dengan alam dewa. Tidak satu arah dia. Tidak satu garis dengan alam dewa. Oke. Sebenarnya berpisah, cuma tingkatannya surga di bawah alam dewa, di bawah alam malaikat surga. Letaknya tidak satu sejajar, tidak paralel. Seperti yang dibayangkan. Tapi seperti kita nggak sejalur gitu. Nggak sejalur ya. Ada dimensi sendiri. Ada dimensi sendiri ya, nggak sejalur. Terpisah gitu. dengan alam dewa. Oke. Namun di atas alam itu ada alam dewa. Itu maksudnya. Ya. Nah, tadi kan disebutkan juga dari kepercayaan-kepercayaan itu intinya Gunung Kailas ini adalah sakral, gitu. Sakral. Tidak boleh didaki. Kalau ada yang bisa lihat ya, itu ada cahaya nyampe di atas. Ke atas lurus bumi, gitu. Ya, lurus. Ada cahaya. Ya, kalau orang biasa tidak ada cahaya, itu paling lihat matahari, awan itu lihat. Ya nggak bisa lah, jelas. Karena cahaya itu nyambung dengan senjatanya beliau. Munculnya dari senjata beliau gitu ya. Sampai sejajar dengan senjatanya beliau. Warna cahayanya apa? Putih cemerlang gitu ya. Ya, seperti cahaya matahari putih. Oke, saya sih nggak lihat apa ya. Iya, nggak mungkin lah lihatnya. Ya, saya lihatnya sih gunung, bebatuan. Lalu misalkan kalau ada orang yang mendaki, apa akibatnya? Sampai di sana. Kemungkinan ya dia akan meninggal
kalau selamat sampai di rumah atau di akhirat itu dihukum, karena memang tidak boleh manusia untuk menginjakkan kaki sana. Oke, di puncaknya gitulah ya. Kalau di sekitarnya mengelilingi gitu, boleh berjalan-jalan di bawah, gitu. ya. Karena seakan-akan manusia itu menginjakkan kaki ke tempatnya beliau. Ya belum boleh. Tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya. Kalau diizinkan kan lain lagi gitu lah ya. Oke. Kita coba berkeliling sebentar ya. Kita cari gambar yang berbeda. Apakah mungkin tempat ya? Jauh lagi. Ini lebih jauh lagi. Tapi ya apa ya? Kalau dilihat secara ini unik ya, lihat ya. Unik. Paling beda gitu lah ya. Gunungnya. Yang lain semuanya memang tanah gitu ya. Tapi ini bersalju gitu. Bersalju dan batunya itu kuat. Kuat sekali kelihatannya. Unik gitu. Kuat sekali gunungnya. Tidak seperti gunung yang memang bisa rontok gitu. Longsor gitulah ya. Ini rasanya kuat sekali, batuannya ini memang batuan luar biasa. Memang khusus gitu ya. Memang ya unik kelihatannya, memang paling beda gitu. Nah, kalau Gus Robin lihat di sini sosoknya apa saja, Gus? Di sini banyak yang petapa-petapa ya, kadang duduk di batu. Ada berapa sosok kah? Banyak. Lebih dari ribuan kah? Ada yang tidak berbaju, hanya memakai sarung seperti itu putih. Ada yang kuning putih. Oke. Ada yang berbaju juga. Berarti pusat perhatiannya ke sana berarti ya? Ke Gunung Kailas. Mengarah ke sana, bertapanya ke arah sana ya. Ini nggak full street view ya, tapi ada beberapa titik yang memang dibuat oleh beberapa pengunjung di sana gitu. Nah, ini lebih sama kayak tadi nih. Tetap unik ya, walaupun berbeda-beda gambar gitu ya. Sama saja. Nah, ini nggak kelihatan sih ini di sana dia ya. Jauh sekali. Kalau di sini gimana sosoknya? Sama juga? Sama, tapi kebanyakan ada kuil-kuil gaib ya. Kuil-kuil gaib. Ada yang Buddha, ada yang Hindu. Ya, kepercayaan yang mempercayai beliau gitu ya. Ya, kesimpulannya berarti gunung ini benar-benar sakral gitu ya. Tidak boleh didaki oleh manusia gitu. Kalau jiwa manusia yang diizinkan boleh. Jiwa. Tapi semasih mereka tubuhnya berbalut dengan badan kasar, tidak diperbolehkan. Ada lagi mungkin Gus Robin pesan-pesan gitu sebelum kita mengakhiri? Ya, pesan-pesan saya sih sebenarnya kesana atau tidak kesana. Ini untuk mungkin lebih tepatnya untuk penganut agama Hindu ya. Kesana atau tidak kesana. Tidak semua orang punya uang. Bukan berarti kita ke tempat yang disucikan oleh para dewa atau oleh malaikat itu kita akan tertebus dosanya. Memang akan tertebus dosanya, tapi tidak semuanya. Yang akan menebus dosa kita hanyalah perbuatan. Sebenarnya memuja dewa, memuja malaikat atau memuja abdi-abdi Tuhan lainnya itu cukup di dekat kita, dari rumah ataukah di tempat suci yang sudah disakralkan. Ya, di Indonesia banyak tempat suci untuk memuja. Contoh pura kalau orang Hindu. Itu saja. Jadi beliau tidak menginginkan kita memaksakan diri untuk ke tempat suci tapi uangnya itu haram. Nah, itu juga itu kan dosa, nambah dosa jadinya ya gitu. Kita boleh ke tempat sana asalkan itu aman. Maksudnya uang itu ikhlas. Uang tidak karena keterpaksaan. Itu memang benar-benar uang yang memang lebih dibanding yang lain. Kita punya jauh lebih di rumah. Yang utama yang diinginkan Tuhan atau para malaikat dan dewa itu adalah kehidupan kita yang selalu mensyukuri hidup kita. Itu yang utama. Tuh, dengerin tuh. Selalu bersyukur ya. Bersyukur itu yang utama. Nah, bersyukur, ikhlas. Yang mereka inginkan adalah hati kita. Keteguhan hati gitu ya. Keikhlasan gitu ya. Bukan ke tempat yang suci, yang memaksakan diri. Tapi kalau ke tempat suci juga kan auranya bisa membuat kita tenang. Boleh, gitu ya. Namun
ke tempat suci tersebut, garis bawah sedikit, harus ikhlas dan bukan karena keterpaksaan. Ya, kalau terpaksa percuma. Karena sia-sia, bukan ya? karena uang Tuhan itu memilih orang. Dewa, malaikat atau apapun jenisnya, mereka abdi Tuhan yang memilih orang lewat hati. Karena saya dahulu pertama kali yang mereka minta, saya nanya apa yang bisa saya kasih. Ditunjuklah hati. Di bagian hati saya mengerti di sini. Di bagian jantung ini ya, mungkin maksudnya jantung dan hati gitu. Di dada, hati, dekat-dekat jantung ditunjuk. Oh, saya mengerti berarti hati gitu. Bukan karena uang, bukan karena kita kepintaran, bukan karena apa. Saya bodoh dulu, nggak ngerti masalah seperti ini. Uang juga nggak punya saya dulu. Mau kemana-mana saya nggak bisa. Bahkan di rumah pun sebelum tidur kita memuja yang kuasa, itu bisa lebih hebat daripada orang-orang yang punya uang banyak dan mengumbar-umbarkan saya pernah kemari. Belum tentu. Tuhan memilihnya. Ya, intinya Tuhan bukan karena uang, bukan karena kekayaan. Keikhlasan hati. Keikhlasan hati yang itu yang utama. Tuhan memilih orang itu dari ikhlas, itu saja. Jadi jangan bersedih bagi orang-orang yang belum menginjakkan kaki di tempat-tempat suci agama manapun. Kalian masih bisa untuk memuja Tuhan dari rumah dan dari hati kalian. Ya. Bukan uang yang dipilih Tuhan. Itu pesan saya. Keikhlasan hati dan selama itu bersyukur. Ya, kesimpulannya cukup hebat ya. Oke, sekian aja dari kita. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Nggak isi OMG. Yo, benar ya, lupa ingat saya. Malah saya ingat terus ya. Gus Robin OMG ya, mungkin karena OMG lovers mungkin ya. Enggak. Ya. Enggak. Saya nggak OMG lovers. Bagi OMG lovers ya, terima kasih sudah menonton video saya. Nanti juga banyak ada video-video yang bermanfaat dan sebagai petuah-petuah atau nasihat yang mungkin bisa berguna nantinya. Ya, kita selalu menghadirkan pesan-pesan yang baik gitu ya, untuk mengingatkan kembali bahwa berbuat baik itu adalah hal yang benar gitu ya. Ya jelas lah. Apa sih? Oke, jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau kunjungin media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami pamit, Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.